Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Pati jebol, ya, Pati jebol. Wah, kok jebol bang? Ya kita lihat saja bahwa Bupati begitu kan ya, Bupati Pati ya didemo habis-habisan, bahkan ya dimakzulkan ya habis-habisan oleh rakyatnya sendiri. Mengapa? Ya, karena kita jelas menaikkan PBB sampai 250% itu menandakan siapa yang tidak marah, siapa yang pro rakyat. Kalau toh pada hakikatnya ingin menaikkan APBN, begitu APBD begitu kan ya, ingin menaikkan pendapatan daerahnya dengan menaikkan PBB di situ, saya kira langkah inilah yang kemudian bertentangan dengan rakyat. Rakyat pasti marah, bro, ya. Kenapa kok marah? Ya karena kita lihat saja siapa yang tidak marah kalau sampai menaikkan seperti itu begitu. Jadi saya rasa inilah langkah masyarakat rakyat hari ini begitu kan ya, demo habis-habisan untuk menuntut bagaimana Bupati Pati ini ya benar-benar tegak lurus bersama dengan rakyat. Mengapa? Ekonomi kita ekonomi lagi lesu, ya. Ekonomi kita ekonomi lagi lesu di mana-mana. Jangan sewenang-wenang karena ingin menaikkan ya pendapatan daerah, tiba-tiba menaikkan pajak. Bayangkan kalau menaikkan pajak ini jelas di situ begitu menandakan akan bertentangan dengan rakyat. Coba kita lihat saja, apa-apa mahal, apa-apa mahal. Rakyat sudah bayar cash, negara masih rugi. Beli Pertamina kita rugi begitu kan ya, padahal sudah cash. Rakyat tidak ngutang begitu kan. Kalau toh pada akhirnya alasannya adalah subsidi, seberapa subsidi yang diberikan kepada rakyat dibandingkan dengan gaji-gaji para komisaris mereka, para menteri-menteri mereka, begitu kan ya, para orang-orang besar mereka. Jadi wajar rakyat sekarang marah. Bagaimana tidak kalau ini begitu kan ya, kalau ini tetap dibiarkan maka ini akan mengganggu stabilitas politik Prabowo. Walaupun secara tidak langsung Bupati Pati ini kabarnya sudah didukung oleh oleh Gerindra dan sebagainya. Itu tidak, masyarakat tidak tahu menahu soal itu begitu. Yang penting pro terhadap rakyat. Masyarakat hari ini lagi ekonominya lagi lesu begitu. Tiba-tiba menaikkan dengan PBB yang begitu luar biasa. Bayangkan, sekjen dari Partai Gerindra ini Sugiono juga memantau ya demo warga Pati yang mendesak Bupati Sudewo yang mundur akibat kenaikan PBB 250%. Dia meminta kebijakan itu tidak membebani rakyat. Kalau semuanya dibebani kepada rakyat, apa-apa mahal, semuanya kebutuhan mahal, sedangkan para pemimpin-pemimpinnya, para kekuasaan-kekuasaannya begitu kan, enak dapat gaji ya ratusan juta, miliaran dan sebagainya. Bagaimana masyarakat tidak marah? Rakyat yang menggaji mereka sewenang-wenang menaikkan ya PBB itu begitu. Nah, inilah kemurkaan masyarakat. Saya yakin dan seyakin-yakinnya kalau Prabowo ya membiarkan ini akan mengganggu stabilitas Prabowo dan masyarakat Indonesia bukan tidak mungkin akan melakukan demo besar-besaran. Bisa saja begitu kan? Bisa saja ada pemakzulan begitu. Jadi saya kira inilah masyarakat ya. Saya kira di Pati ini mungkin akan daerah-daerah yang lain akan ikut demo besar-besaran. Kalau PBB naik di Pati, di lain juga akan naik begitu kan, untuk menaikkan pendapatan daerah. Tapi saya kira itu bukan solusi terbesar begitu kan, ya. Cari yang lain lah dong begitu kan, cari yang lain, bukan tiba-tiba mengklarifikasi datang ke rumah Jokowi. Ya, ini artinya kan apa? Artinya kan ada ketakutan besar setelah demo sana sini begitu kan ya, datang ke rumah Jokowi minta pendapat lah begitu. Saat mau nyalon minta pendapat, rugi begitu kan. Bagaimana tidak sakit hatinya masyarakat kalau sudah seperti itu begitu. Ini menandakan bahwa ya DPR Bupati Sudewo ini begitu kan ya tidak mau mundur. Ya malah ketemu dengan Jokowi, malah ketemu dengan ini begitu. Lama-lama ketemu dengan Prabowo. Agak gimana begitu. Saya kira ini adalah persoalan-persoalan yang kemudian benar-benar diatasi begitu kan. Jangan kabur dong ya. Masa kabur ke rumah Jokowi? Kan itu orang-orang pasti menangkap seperti itu begitu. Kenapa bang? Ya karena tidak mau mundur pada akhirnya. Ini sudah didemo habis-habisan.
ya bentuk pansus pemakzulan di DPR sudah menggema begitu kan. Bupati Pati Sudewo ini tolak mundur. Nah, kenapa kok mundur? Kenapa kok nggak mau mundur? Karena mengatakan saya ini dipilih oleh rakyat. Secara konstitusi saya sah. Bukan soal itu, tapi soal bagaimana begitu kan ya, hasrat dan martabat ya, kekuasaan itu benar-benar sejalan dengan rakyat. Jangan membebani rakyat. Kasihan dong begitu kan ya. Saat kampanye ketemu dengan Kaisang, semuanya ketemu begitu, ketemu dengan Jokowi begitu kan ya. Jadi ini gimana begitu? Lucu, agak lucu pada akhirnya begitu. Dan orang-orang akan melihat bahwa betapa kejamnya ya, betapa kejamnya negara kalau toh pada hakikatnya ini begitu kan dibiarkan begitu aja. Artinya secara tidak langsung begitu kan. Apa? Ya kalau tidak berpihak kepada rakyat bagaimana begitu kan? Semuanya ekonomi lagi lesu, oke lah tahan begitu kan ya. Mungkin tahan dulu begitu untuk menaikkan PBB itu begitu. Kenapa? Karena ekonomi kita lagi lesu begitu. Jadi saya kira ini banyak persepsi di masyarakat akan menunjukkan bahwa pemakzulan-pemakzulan ini bisa saja ini terjadi begitu ya. Jadi saking banyaknya pemakzulan-pemakzulan masyarakat begitu, semuanya nampaknya datang, ratusan ribu datang begitu kan, untuk menuntut soal PBB ini begitu kan, ya, agar merdeka begitu, kata netizen. Makanya yang saya katakan tadi jangan kejam-kejamlah kepada rakyat, ya. Ini negara yang gaji rakyat, semuanya yang gaji rakyat tiba-tiba memainkan seenaknya, kan itu logika kita begitu. Makanya secara tidak langsung ini Prabowo begitu nggak tahu nanti apa turun tangan atau bagaimana begitu untuk menunjukkan bahwa bagaimana sikap Presiden Prabowo soal Pati ini begitu kan ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Pati ini begitu kan ya sudah jelas begitu bahwa kalau tidak diatasi maka ini akan muncul di daerah-daerah yang lain. Satu-satunya katanya begitu yang pajaknya naik begitu kan ya, ada di beberapa daerah, ada 6 daerah yang kemudian naik, dan ini yang menjadi perhitungan bahwa Presiden Prabowo harus benar-benar melakukan pencermatan terhadap para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah itu, baik bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya. Jangan sampai ada lagi seperti itu begitu. Ini kan ngeri sedap pada akhirnya. Makanya tidak heran begitu ketika Bupati Sudewo begitu kan ya terbongkar usai ya tang-tang warga ya nyawer soal biduan. Ini kan menandakan masyarakat kan agak gimana begitu kan. Masyarakat agak rasanya agak dimainkan begitu kan ya. Kenapa kok dimainkan? Ya karena kita lihat saja bahwa pemimpin-pemimpinnya begitu kan, ketika nyawer sana sini, ini menandakan bahwa ada suatu hal yang kemudian dipertontonkan kepada publik. Sedangkan rakyatnya bagaimana? Ya, sedangkan rakyatnya bagaimana begitu kan? Kalau nyawer sana sini pada ujung-ujungnya uang kan diberikan kepada ria. Yang gaji rakyat, yang nyawer penguasa. Ini kan lucu pada akhirnya, Bos. Jadi siapapun jangan sampailah gitu begitu. Jadi saya kira ini persepsi publik begitu kan ya. Jadi saya kira demo seperti ini menandakan bahwa ada kekecewaan besar terhadap Bupati Pati begitu kan ya. Maka tidak hanya itu, siapa yang bertanggung jawab kalau sudah seperti ini? 2 warga tewas dalam aksi demo Bupati Pati yang berujung ricuh. Siapa yang akan bertanggung jawab pada akhirnya? Ya, siapa yang bertanggung jawab pada akhirnya? Makanya tidak heran ketika masyarakat sudah muak begitu dengan kelakuan para penguasa begitu kan ya. Rakyat seolah-olah dicekat ya, rakyat seolah-olah dicekal begitu kan ya dengan pajak yang begitu luar biasa, bahkan masyarakat begitu kan marah besar. Jadi tidak heran ketika nanti suatu saat nanti yang saya katakan tadi, Prabowo kalau mendiamkan masalah ini bukan tidak mungkin begitu kan. Yang saya katakan tadi, masyarakat seluruh Indonesia akan menuntut itu. Masa iya tiba-tiba naik pajaknya, tiba-tiba naik berkali lipat begitu kan. Ini kan menandakan bahwa negara hadir di situ hanya sia-sia aja begitu kan. Kenapa? Semuanya pendapatan negara yang paling banyak adalah pajak kok begitu kan.
bagaimana kekayaan alam kita dan sebagainya. Jadi menandakan bahwa masyarakat sekarang diambang kebingungan yang sangat luar biasa begitu. Inilah yang kemudian detik-detik di mana ya para demo itu begitu kan ya, ketika di wartawan menanyakan kepada bupati begitu soal mundur, dia mengatakan saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional sah. Oke, tidak ada masalah. Ini bukan soal dipilih atau tidak, Pak. Ya, jangan kemana-mana pembicaraannya. Yang masalahnya itu adalah rakyat menuntut atas kebijakan-kebijakan Bapak. Kalau Bapak pro terhadap rakyat, ya ingin menaikkan pendapatan daerah, tidak semuanya itu harus dilakukan menaikkan pajak. Ya, para penguasa itu harus cerdas. Bagaimana misalnya para pariwisata, bagaimana soal pendapatan negara, kelola dengan baik begitu kan ya. Jadi saya kira ini bukan soal pajak begitu kan ya, tapi soal kemakmuran, soal bagaimana rakyat itu pro terhadap rakyat, kebijakan-kebijakan itu begitu. Makanya sampai kapanpun pasti masyarakat akan menolak itu begitu kan. Saking banyaknya masyarakat itu begitu menandakan bahwa ini sudah jelas di depan mata menolak begitu kan ya. Masa iya masyarakat harus diberikan menerima PPP 250% itu begitu kan ya. Ini tantangan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh oleh bupati itu begitu. Nah, tidak heran ya rekam jejaknya begitu banyak sekali begitu kan ya, ketika Kaisang mereka memberikan saat kampanye begitu kan ya, memberikan satu satu tanda bahwa harus mencoblos nomor 1 begitu. Ini kan menandakan siapa yang malu pada akhirnya begitu ya. Jangan lengah. Suatu saat nanti biasanya orang-orang seperti ini bisa saja terendus begitu dengan begitu kasus-kasus yang sangat-sangat luar biasa. Salah satu juga begitu kan dari beberapa media yang mengatakan bahwa jubir KPK mengatakan Budi Prasetyo menyebutkan Sudewo diduga menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat anggota DPR. Apakah ini akan diproses? Apakah ini akan dipanggil oleh KPK? Kita tunggu saja. Masyarakat pasti akan demo KPK begitu kan, untuk menuntut bagaimana dugaan-dugaan, apakah ada dugaan penerimaan fee begitu kan ya, komitmen fee begitu yang dilakukan oleh Sudewo ini begitu kan, dan sekarang ditelusuri betul. Jadi saya kira ini bukan hal yang kemudian tiba-tiba muncul begitu kan ya, walaupun sudah ketemu dengan Jokowi ya, terus kemudian seolah-olah Jokowi memberikan harapan ini harapan itu begitu kan, ternyata menjekik rakyat dengan pajak-pajak yang begitu luar biasa. Makanya tidak heran dong begitu kan ya, masyarakat lagi melempar air begitu kan, melempar botol begitu ke dia, karena ini menandakan kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Nah, semoga saja temuan-temuan ini akan akhirnya akan muncul begitu kan ya, bahwa apa yang akan terjadi pada akhirnya begitu. Jadi kita lihat saja. Nah, soal dugaan korupsi DJKA, apakah ini akan diproses secara hukum atau tidak begitu? Kita tunggu saja. Nampaknya rakyat sekarang ini lagi marahnya sangat-sangat luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.